Tapi kalau mau menyembah yang benar, harus sampai bisa berkata, apapun yang terakhir seperti Yesus sudah masuk di salib. Tetap dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itulah, dari situlah kita berangkat menyembah Tuhan dengan benar. Kalau ini boleh terjadi, rasanya indah sekali persekutuan kita dengan Tuhan. Karena tidak ada lagi yang menghalang-halangi persekutuan kita dengan Tuhan. Dan sebagai persiapan kita kepada persekutuan yang kekal, di sini kita belajar, saudara-saudaraku, sampai tidak ada lagi yang menghalangi kita. Saya mau mengajak kita baca dulu firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Saya ambil lebih pendek ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Bersama kita membaca 1, 2, 3. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Apa yang saya akan sampaikan di sini adalah rupa-rupa penyembahan. Tuhan memang harus kita sembah. Itu sebabnya kalau Tuhan senang disembah, iblis berusaha supaya penyembahan itu bukan penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena ada bermacam-macam tingkat-tingkat daripada penyembahan. Itu sebabnya kita harus mengerti penyembahan yang benar apa. Jangan penyembahan yang palsu. Memang akhir zaman ini terlalu banyak kepalsuan. Sampai pun nabi palsu ada, rasul palsu ada, Kristus palsu juga ada. Jadi penyembahan juga ada yang palsu. Padahal penyembahan itu sangat luar biasa besar kegunaannya. Bagaimana orang Kristen atau orang kehidupan manusia boleh mendekatkan diri kepada Tuhan, boleh masuk dalam kodrat ilahi, boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan, masuk segambar serupa dengan Allah melalui penyembahan. Itu sebabnya kalau kita lihat sering sekali orang berkata mari menyembah Tuhan, memang modelnya kelihatannya sama, menyembah haleluya haleluya. Nah, tapi justru itulah kita akan melihat dari firman Tuhan ini. Ada penyembahan dari justru orang yang dirasuk roh jahat. Orang yang dirasuk roh jahat menyembah Yesus. Itu sebabnya
kehidupan yang menyembah Tuhan itu juga tipe hidup itu tidak sama. Kita lihat di sini dirasuk roh jahat, ada juga menyembah Tuhan. Orang yang dikuasai dosa juga ada yang menyembah Tuhan. Ada yang dikuasai dendam, iri, dengki, kepahitan, sakit hati, juga menyembah Tuhan. Orang yang hidup dalam permusuhan juga ada yang menyembah Tuhan. Sehingga jelas kita lihat di dalam Markus 5 ayat yang ke-6 ini, orang yang dirasuk setan sekalipun, dirasuk kuasa iblis, roh jahat, itu juga menyembah Tuhan. Bagaimana supaya penyembahan kita benar di hadapan Tuhan? Bagaimana supaya penyembahan kita membawa kita dekat kepada Tuhan dalam kebenaran, menyatu dalam kekudusan, dalam kodrat ilahi, dalam kemuliaan Allah, supaya kita sampai menyatu? Itu harus dalam penyembahan yang benar. Menyembah Tuhan dengan benar harus diawali dengan siap memasuki kekudusan. Ini yang pertama. Karena menghampiri Tuhan itu, kalau di dalam Mazmur itu dikatakan kalau tidak suci hatinya, hidupnya tidak benar, itu nggak bisa. Ke gunung Tuhan saja tidak bisa naik. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita lihat juga banyak menyembah. Bukan semua penyembahan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kita menyembah dengan Tuhan itu membawa kita rapat kepada Tuhan, sampai segambar serupa dengan Dia, sampai kita bukan lagi di dalam kodrat kemanusiaan, tapi masuk dalam kodrat ilahi, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya harus diawali dengan rindu kekudusan. Itu sebabnya kita juga sudah memulai ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh dalam kekudusan. Ya, kita sudah baca itu dalam Roma pasal 12. Saya akan ulang juga untuk melihat, kita memperhatikan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, jadi tubuh itu menjadi persembahan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi penyembahan itu kita harus tidak mempertahankan sedikit dosa. Orang masih belum minta ampun, apalagi berserah kepada firman dan menyembah. Orang yang dirasuk oleh roh jahat ini, penyembahannya justru adalah penyembahan yang bagaikan memerangi Tuhan. Karena satu, dia
tidak akan keluar dari roh jahatnya. Roh jahat itu akan tetap roh jahat. Jadi artinya dalam kita jangan sampai tetap ada tinggal mempertahankan kekurangan, mempertahankan dosa. Harus sampai jujur kehidupan kita bahwa kita tidak akan menyimpan lagi dosa-dosa itu. Gampang untuk kita mengerti, gampang untuk kita mengatakan, gampang untuk mengkhotbahkan. Tapi untuk benar-benar membuang semua dosa-dosa itu tidak gampang. Banyak orang nanti menyembah, hatinya jauh dari Tuhan. Banyak orang nanti menyembah, hidupnya belum pernah mengalami perubahan. Banyak orang menyembah, hidupnya tidak akan pernah menyatu dengan Tuhan. Karena selalu diceraikan oleh segala dosa. Karena dosa adalah menceraikan. Al-Yesaya 59 itu ayat 1 dengan 2. Bukannya tanganku yang kurang panjang, bukannya telingaku yang tidak mendengar, tapi dosa-dosamu adalah menceraikan. Ya, itu yang menceraikan, menjauhkan. Itu sebabnya saudaraku, yang pertama harus siap meninggalkan dosa supaya bisa penyembahan yang benar, supaya jangan penyembahan yang palsu, supaya jangan penyembahan yang jangan sampai penyembahan yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak bisa menyatukan dengan Tuhan. Padahal penyembahan harus sampai menyatukan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sudah sering membaca Ibrani pasal yang ke-9. Ada baiknya juga saya akan ajak kita membaca ini. Ibrani pasal yang ke-9 ini. Di sini adalah bentuk pelajaran dari alat-alat tema sembahyang tabernakel di dalam perjanjian baru, bukan di dalam perjanjian lama. Ibrani pasal yang ke-9 ayat pertama mulai. Memang perjanjian yang pertama yang juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian paling depan. Itu yang bisa dimasuki oleh imam-imam dan lewi-lewi. Dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Jadi harus sudah orang yang mau meninggalkan kehidupan dosa. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Itu ada tabut perjanjian yang kalau sudah pada puncaknya bagi orang percaya atau gereja Tuhan, maka ada di situ persekutuan, kehidupan yang telah menyatu dalam kodrat ilahi, yang boleh memasuki kemuliaan Allah, kehidupan yang boleh segambar dan serupa dengan Allah. Itu ada bersekutu dengan Yesus
mempelai surga, mempelai laki-laki surga, dan juga Roh Kudus dan Bapa surgawi. Jadi saya baca saja dulu ayat 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi di sini kita lihat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Itu adalah doa penyembahan yang benar dari anak-anak Tuhan. Itu menghentar kehidupan persis sama dengan Yesus. Karena gereja itu disebut tabut Tuhan, petinya, tutupannya adalah Yesus Kristus sendiri yang pas, persis, klop. Tabutnya ataupun petinya persis sama dengan tutupnya. Dan di atas tutup itu ada 2 kerub, itu adalah menunjuk Bapa surga dan Roh Kudus. Jadi sudah sangat menyatu. Peti dari tabut itu adalah gereja yang sudah masuk dalam kodrat ilahi, yang sudah masuk di dalam gambar rupa dari Allah itu, yang sudah masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Karena tidak ada lagi kedagingan, memang masih tetap ada kayu, itu menuju kedagingan, tapi semua sudah ditutup oleh emas. Artinya memang kita terbuat dari awak tanah, tapi pertama ya kita ini sudah ditutup oleh darah Yesus sampai kepada kemuliaan Yesus, sehingga di dalam tabut kayu tidak kelihatan kayunya sedikit pun, tapi yang kelihatan kemuliaan Allah itulah emas. Karena peti itu ditutup oleh emas dari luar dan dari dalam, sehingga klop dengan tutupan petinya. Inilah yang harus kita kerjakan dalam penyembahan yang benar. Saya ulang baca ayat 2. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, itu ruangan kudus, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Kaki dian itu menunjuk kepada Roh Kudus dengan buah-buahnya, karunia-karunianya, jabatan dari Roh Kudus itu sendiri, bahkan juga dalam perkembangannya kasih. Tidak sembarang kasih, tapi sudah sampai ada 9 perbuatan kasih. Itulah yang kalau kita baca 1 Korintus pasal yang ke-13,
itu adalah perbuatan kasih. Nah, jadi dua alat ini dipadu, nanti disatukan di dalam, itulah yang disebut di sini di belakang tirai yang kedua terdapat kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas ini dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Jadi pelitanya sudah tinggal, meja rotinya sudah tinggal, karena itu sudah disatukan di dalam mezbah pembakaran dupa. Artinya firman Tuhan dan Roh Kudus sudah ada dalam kita. Inilah yang kita pergumulkan, jangan sampai ada dosa yang melanggar kepada pimpinan roh dan firman Tuhan. Tidak ada lagi keinginan daging kita yang menolak pimpinan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Ini artinya daging kita tidak bersuara lagi. Kepada apa? Kepada firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Iya semua. Sama dengan Yesus, tidak ada penolakan. Berkata kehendak mulai yang jadi. Jadi kita nggak boleh, oh aku disakiti, masa aku mau berdamai dengan dia? Bagaimana bisa? Nggak ada yang begitu, saudaraku. Kalau ada yang begitu, sedikit pun pekerjaan daging itu ada, tidak bisa, saudaraku. Nanti penyembahan palsu, penyembahan yang tidak berarti, penyembahan yang tidak berkuasa mendekatkan kepada Tuhan, penyembahan yang tidak membawa menjadi menyatu dengan Allah. Jadi saudaraku, tidak ada yang kita pertahankan sampai kebenaran diri sendiri, sampai merasa segala kebaikan kita menjadi satu, ya yang kita andalkan. Tidak bisa. Dalam Lukas 17 ayat 10, kalaupun kita melakukan segala sesuatu itu, kita harus masih berkata, kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang dapat kami lakukan. Jadi tidak ada, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau aku yang benar, kamu salah. Aku yang paling baik, aku paling ini. Kalau masih ada akunya itu, jangan harap saudaraku bisa masuk dalam kodrat ilahi. Tidak bisa. Karena kodrat ilahi tidak ada sedikit pun apapun keinginan daging. Jadi harus siap dibongkar semuanya. Kalau mau, saudaraku, dan harus itu perjalanan kita, nggak ada yang lain. Mau kemana? Nggak ada jalan lain, saudara-saudaraku. Itu sebabnya biar Tuhan tolong kita tidak mempertahankan apapun, saudara-saudaraku. Harus seperti di dalam Hosea itu, Tuhan ya menjadikan kita mempelai dalam keadilan, kebenaran, dalam apa lagi tadi? Kesetiaan, kasih sayang. Harus ini, saudara-saudaraku. Nggak boleh yang lain. Kiranya Tuhan mau tolong kita, saudara-saudaraku, sehingga penyembahan itu membawa kita bergerak kepada kodrat ilahi, kemuliaan Tuhan, dan menyatu dengan Tuhan. Itulah tabut perjanjian. Petinya adalah gereja, tutupnya adalah Yesus Kristus sendiri menaungi peti dan
menaungi tutup peti adalah dua kerub. Itu Allah Bapa dan Roh Kudus menyatu. Dan itulah pekerjaan Allah, saudara-saudaraku. Sampai mulai dari mencipta manusia, dari zaman permulaan sekali sampai masuk dalam Wahyu 19, pesta nikah anak domba Allah. Itulah menyetel tabut dengan tutupnya dan yang menaungi tutupnya, kelengkapan Allah sendiri dalam persekutuan dengan manusia yang ditebus. Itu sebabnya, saudaraku, ibadah kita ini bukan ibadah main-main, adalah suatu hal yang sangat agung. Agung itu besar, saudaraku. Kalau ada kata agung dalam satu hal, itu besar. Jadi ibadah kita sangat luar biasa besar. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita mau belajar menyembah sekarang, sampai keinginan-keinginan daging itu semua semakin dibersihkan, saudara-saudaraku. Yang ada hanyalah keinginan Roh Kudus dalam kita, sesuai dengan kebenaran firman, dan kita berserah diri di sana. Itulah penyembahan kita. Jadi sedikit kembali biar kita menyembah Tuhan. Dalam Markus pasal 5 itu, penyembahan dari roh jahat itu bukan untuk terjadi kehendak Tuhan. Penyembahan dari roh jahat itu adalah supaya jadi kehendaknya sendiri. Nah, karena dia bilang ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ya, jadi dia menyembah Tuhan, tapi supaya keinginan dan kehendaknya yang jadi. Jadi inti di dalam penyembahan kita adalah mematikan seluruh kehendak. Itu menyembah dengan baik. Bukan hanya haleluya, haleluya, enggak dimatikan. Habis itu bentar lagi langsung kembali yang ke faktor tuan, yang judi, pokoknya kembali lagi. Tapi baru menyembah haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kalau mau menyembah yang benar, harus sampai bisa berkata, apapun yang terakhir seperti Yesus sudah masuk di salib. Tetap dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itulah, dari situlah kita berangkat menyembah Tuhan dengan benar. Kalau ini boleh terjadi, rasanya indah sekali persekutuan kita dengan Tuhan. Karena tidak ada lagi yang menghalang-halangi persekutuan kita dengan Tuhan. Dan sebagai persiapan kita kepada persekutuan yang kekal, di sini kita belajar, saudara-saudaraku, sampai tidak ada lagi yang menghalangi kita menyatu dengan Tuhan dalam kodrat ilahi, menyatu dengan Tuhan dalam rupa dan gambarnya, menyatu dengan Tuhan sampai kepada kemuliaan. Karena kalau tabut itu semua menyatu dari tutupan sampai kepada petinya, kelihatan emas semuanya, nggak ada lagi yang lain. Jadi saudara-saudaraku, di dalam penyembahan kita harus dirubah, saudaraku. Bagaikan Yesus
di Gunung Tabor. Kalau dia ya sebagai Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, di dalam doa dia berubah-ubah. Ini saudara-saudara yang kasih. Sama juga dengan Musa, semakin berserah dia 40 hari 40 malam di Gunung Horeb, Gunung Sinai, nah itu sama semuanya. Berubah itu, bersinar saudaraku, sinar Allah. Jadi kita menyembah Tuhan harus sampai kita rasakan ada yang berubah, saudara-saudaraku. Harus ada. Sebabnya semakin banyak kita menyembah, semakin cepat kita masuk dalam kodrat ilahi, gambar dan rupa Allah itu. Kiranya ini boleh terjadi bagi kita, dan kita akan datang menyembah Tuhan.